Hai, di alur cerita film kali ini, Hamimin akan menceritakan terjebaknya 10 orang di dalam bus yang tertimbun longsor. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Akankah mereka terselamatkan atau sebaliknya, bus itu menjadi peti mati mereka? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Ayo, let's go! Diawali dari Bu Parwati. Beliau merupakan seorang relawan peduli lingkungan. Bu Parwati juga merupakan seorang single mom. Bu Parwati memiliki seorang putra bernama Vera. Sejak lahir, Vera memiliki kelainan paru-paru yang memaksakannya harus selalu memakai selang oksigen. Di lain sisi, terlihat seorang mantan kriminal baru saja keluar dari penjara dan kita sebut saja Pak Suami. Di samping itu, terlihat juga seorang pemuda, kita sebut saja Rafiq Kana. Kala itu, Kana mencoba meminta restu dari orang tua Fatma kekasihnya. Namun Kana yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran seperti saya, diusir secara hina oleh keluarga Fatma. Sementara Bu Parwati terus melakukan check up terhadap kondisi kesehatan Vera sang putra. Pada saat itu, agar paru-paru Vera tidak semakin parah, si suster menyarankan Bu Parwati segera membawa Vera ke Cochin untuk dioperasi secepatnya. Bye. Di rumahnya, Parwati terlihat sangat menyayangi dan memanjakan putranya. Jadi begitulah seorang ibu guys, kasih sayangnya tak lekang oleh waktu. Bagi saya ibu itu apa ya? Tepatnya malaikat tak bersayap. Oke next, saat sedang Parwati menjemur pakaiannya, Parwati ditelepon oleh adiknya yang berada di Cochin. Dalam pembicaraan mereka, Parwati disuruh secepatnya membawa Vera ke Cochin agar segera mendapatkan penanganan dokter. Singkat cerita, sore itu juga Bu Parwati langsung bergegas menuju ke halte untuk menunggu bus yang akan membawanya ke Cochin. Di terminal, terlihat sopir dan kenaik bus yang akan menuju ke Cochin sibuk membersihkan dan merapikan busnya. Menjelang keberangkatan, terlihat Kana menaiki bus. Di samping penumpang lain, terlihat mantan MLA dan asistennya juga menaiki bus yang sama. Dan kita sebut saja Pak Fikran. Singkat cerita, setelah semua penumpang yang akan menuju ke Cochin naik, bus tersebut pun menuju ke halte berikutnya. Saat menunggu kedatangan bus, Bu Parwati tak sengaja bertemu dengan Pak Suami. Yang kala itu, Pak Suami juga akan menuju ke tujuan yang sama. Di sana, Pak Suami merasa kasihan setelah melihat putra Parwati yang selalu membawa selang oksigen kemana-mana. Sembari menunggu, Pak Suami kemudian bercerita tentang masa kecilnya, bahwa saat ia kecil dulu, Pak Suami juga pernah mengalami hal yang dialami oleh Vera. Namun karena semangat dan ketulusan seorang ibu yang merawatnya, Pak Suami bisa sembuh total. Mendengar perkataan Pak Suami, Bu Parwati semakin optimis bahwa Vera juga bisa sembuh. Tak lama kemudian, bus yang akan menuju ke Cochin itu pun datang. Sesegera Bu Parwati bergegas menaiki bus. Entah ini sudah direncanakan atau tidak. Saat itu pula terlihat Fatma kekasih Kana bersama ayahnya juga ikut menaiki bus yang sama dengan Kana. Saat busnya sedang berjalan, tiba-tiba polisi menepikan bus si sopir. Dikira mau apa-apa, ternyata salah satu polisi sengaja memberhentikannya untuk nebeng ke Cochin. Menjelang malam, terlihat cuaca Cochin saat itu sangatlah buruk. Bahkan saking derasnya hujan mengguyur, batu-batu yang berada di atas gunung pada berjatuhan. Sesampai bus mereka di pertengahan jalan, bus mereka harus terhenti karena macet total yang disebabkan oleh cuaca buruk. Agar sang adik tidak terlalu lama menunggu di Cochin, Parwati kemudian memberitahunya bahwa saat itu jalan yang Parwati lewati terkendala macet. Saat itu, salah satu penumpang yang bernama Gary turun melihat situasi sembari ia merokok. Pak sopir juga demikian. Untuk mencari solusi agar bisa membawa penumpang sampai tujuan, Pak sopir itu kemudian menghubungi bosnya. Sang bos pun menyuruh si Pak sopir agar ia menurunkan semua penumpang yang akan menuju selain Cochin. Dan si bos menyuruh si sopir putar balik melewati jalur khusus untuk mengantar 11 penumpang yang akan menuju ke Cochin. Setelah bus itu putar balik, salah satu penumpang yang bernama Gary harus ketinggalan. Di rute jalur khusus itu, terlihat jalanannya sangat sepi, dikelilingi oleh tebing dan hutan pegunungan. Sesampainya di pertengahan jalan, bus mereka terhenti mendadak karena batu besar di tengah-tengah jalan menghalanginya.
Si sopir kemudian menyuruh keneknya melihat situasi di depan. Karena ukurannya batu terlalu besar, si kenek itu pun menyuruh si sopir mundur. Tiba-tiba, sebuah batu besar terguling dari atas gunung. Dan naas, si kenek itu langsung tertindas hingga menjadi ayam geprek. Tak cuma itu, tiba-tiba jalanannya retak. Gunung bergetar dan seketika longsor tak terhindari hingga bus yang mereka tumpangi tertimbun longsor dan jatuh ke jurang. Dan kini sebanyak 10 orang di dalam bus terjebak di bawah timbunan longsor. Sementara adik Parwati sangat khawatir. Pasalnya sudah beberapa jam menunggu. Bus yang Parwati tumpangi tak kunjung juga datang. Ia mencoba menghubungi Parwati namun handphone Parwati tidak bisa dihubungi. Sementara di dalam bus mereka sangat panik dan ketakutan. Dan naasnya lagi, asisten Pak Fikran harus tewas karena terbentur keras guys. Bu Parwati mencoba mencari sinyal untuk meminta pertolongan. Namun bagaimana lagi karena posisi bus yang sudah tertimbun, jangankan sinyal oksigen saja tidak bisa masuk. Di samping Bu Parwati, Pak suami juga terlihat kesakitan. Bu Parwati mencoba memberikannya pertolongan pertama, namun Pak suami semakin kesakitan. Kana mencoba membantu, namun ayah Fatma yang baru tahu ternyata Kana juga berada di bus yang sama sangat marah. Ayah Fatma sangat marah karena ayah Fatma mengira Kana telah merencanakan kawin lari dengan Fatma putrinya. Melihat keributan di situasi yang tidak baik-baik saja, Parwati segera melerai mereka. Setelah Kana melihat keadaan Pak suami sangat parah dan harus segera dibawa keluar dan diberi perawatan intensif. Polisi itu kemudian berdiri dan marah seraya mengatakan, bagaimana kita bisa selamat? Polisi tersebut juga sempat melontarkan kata-kata hinaan kepada Kana. Hingga pada saat itu, emosi Kana tidak bisa terkendali. Bu Parwati lantas kemudian menenangkan suasana. Di sana, Bu Parwati mengingatkan mereka semua bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Tidak ada waktunya untuk berkelahi. Sekarang waktunya mikir bagaimana keluar dari bus ini, kata Bu Parwati. Seusai Bu Parwati memberikan peringatan, tiba-tiba kaca bus depan pecah dan ternyata itu adalah si sopir. Sementara Gary untuk melanjutkan perjalanannya ke Cochin, ia menumpang di salah satu kereta yang kebetulan akan melintas melewati jalanan sepi itu. Namun sampai di pertengahan, Gary melihat jalanannya sudah terpotong karena ambruk oleh longsor. Lantas Gary dan si sopir itu terpaksa harus kembali lagi alias putar balik. Sementara si pemilik bus yang terjebak itu resah dan gelisah karena sudah beberapa jam ia belum mendapatkan konfirmasi dari sopirnya. Di dalam bus yang terjebak, Pak Fikran hanya menangis melihat jasad asisten kesayangannya telah meninggalkannya. Agar mereka bisa keluar dari sana, Bu Parwati lantas menyuruh Pak sopir mencari bantuan alat seadanya untuk dimanfaatkan. Pada saat itu, untuk mengamankan tabung oksigen cadangan anaknya, Bu Parwati segera mengambilnya karena ia tahu polisi itu pasti akan mengambilnya jika polisi itu tahu kalau Bu Parwati membawa tabung oksigen cadangan. Sementara adik Parwati yang merasa khawatir dengan keberadaan bus yang Parwati tumpangi, saat itu ia langsung menuju ke kantor travelnya. Namun sampai di sana, penjaga travel itu tidak tahu apa-apa. Di samping itu, setelah Gary putar balik, Gary merasa curiga dengan kejadian longsor yang ia temui barusan. Pasalnya, jika bus yang meninggalkannya sudah sampai Cochin, pasti pihak travel akan menghubunginya karena tasnya masih di dalam bus tersebut. Tapi jika belum, kemana bus akan pergi? Kata Gary dalam hati. Di dalam bus, setelah Pak sopir dan yang lainnya menemukan alat seadanya, mereka lalu kemudian berusaha membuat lubang angin lewat atap bus. Namun, tiba-tiba kelistrikan busnya mengalami konsleting hingga lampu-lampu di dalam bus padam. Karena lampunya mati, Pak polisi itu sangat marah kepada si sopir. Dan pada saat itu, Pak polisi segera menyuruh si sopir memperbaiki listrik busnya. Dilanjutkan dengan Gary. Merasa curiga dengan menghilangnya bus yang ia tumpangi sebelumnya, Gary langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Untuk mendapatkan informasi, pihak kepolisian segera menghubungi pemilik bus untuk mencari tahu lokasi sinyal terakhir bus muncul. Dan setelah mendapatkan lokasi yang dimaksud, pihak kepolisian pun langsung OTW. Sementara di dalam bus, si sopir
sopir akhirnya berhasil menemukan tempat konsleting arus listriknya. Namun ukuran orang dewasa tidak bisa masuk untuk memperbaikinya. Terpaksa Pera harus disuruh masuk ke sana. Parwati selaku ibu Pera menolak lantaran sang putra dalam keadaan kurang sehat. Namun bagaimana lagi, tidak ada pilihan lain dan untung saja pada saat itu Pera dengan sikap pemberaninya bersedia akan menyambung kabel bus yang terputus tersebut. Sambil diarahkan oleh si sopir, akhirnya Pera berhasil menghidupkan kembali lampu-lampu di dalam busnya guys. Di atas gundukan longsor tersebut, para polisi langsung memasang garis polisi. Sedangkan di dalam bus, mereka terus berusaha membuat lubang ke atas dengan alat seadanya. Mereka berhasil menembus tanah di atas busnya, namun polisi yang berada agak jauh dari mereka, polisi itu tidak melihat apa-apa. Bahkan saat mereka berusaha berteriak meminta pertolongan, para polisi itu malah meninggalkan TKP. Mereka tidak menyerah begitu saja. Saat mereka sedang berdiskusi mencari tahu bagaimana cara keluar dari jebakan tanah longsor, tiba-tiba handphone milik Parwati berdering. Parwati segera mengangkat telepon dari adiknya itu. Namun baru saja Bu Parwati akan menelpon balik adiknya, tiba-tiba tanah di gunung itu kembali longsor, membuat bus tersebut bergoyang hebat. Bu Parwati terus mencoba menghubungi adiknya, namun setelah tersambung, Bu Parwati tidak bisa bicara lantaran panik, dan adiknya itu hanya mendengarkan teriakan mereka saja. Sementara Badan Penanggulangan Bencana setelah mengetahui adanya bencana longsor, mereka segera bergegas menuju ke sana. Di dalam bus, mereka terlihat semakin ketakutan. Bahkan Pak suami dengan kondisinya yang memprihatinkan, terlihat nyawanya berada di ujung tanduk. Di kursi belakang, polisi itu diam-diam mengambil sebuah narkoba yang kemudian dihisapnya. Setelah efeknya dirasa naik, polisi itu lalu kemudian menodongkan pistol ke semua orang di dalamnya. Otomatis semua yang berada di dalam bus pada ketakutan. Tak sampai di sini, dalam kondisi ngefly, polisi itu tidak ada takutnya membunuh Pak suami yang dalam keadaan sekarat guys. Setelah membungkam Pak suami, polisi itu kembali menodongkan pistol kepada Bu Parwati. Polisi itu meminta Bu Parwati pindah dari samping Pera, karena jika kadar oksigen di dalam bus menurun, polisi itu bisa mengambil selang oksigen milik Pera. Namun untung saja Pak polisi itu terpancing dengan orang-orang yang berteriak ketakutan di belakangnya, hingga emosi polisi tersulut dan menodongkan pistolnya ke semua orang. Dalam keadaan lengah, Bu Parwati tak tinggal diam. Beliau langsung menghantam polisi itu dengan keras dan polisi itu seketika terjatuh lemas tak berdaya. Sementara Badan Penanggulangan Bencana yang sudah berkumpul di area longsor segera melakukan tindakan. Di dalam bus, setelah mereka berhasil mengikat polisi itu, Bu Parwati kembali menenangkan semua orang dan berdiskusi bagaimana cara mereka bisa keluar dari sana. Di samping itu, Ayah Fatma terus berusaha memecahkan kaca busnya. Setelah kaca itu terpecah, mereka melihat sebuah lorong kecil yang memungkinkan mereka untuk bisa keluar. Sementara di atas timbunan longsor itu, para tim penyelamat terus berupaya mencari titik yang menjadi tempat bus itu tertimbun. Di dalam bus, mereka terus melakukan perdebatan. Pasalnya, Ayah Fatma terus bersikeras ingin menerobos terowongan berbahaya itu untuk menyelamatkan dirinya. Rafiq Kana yang tak tega melihat Ayah Fatma nekat masuk ke lorong berbahaya itu, Kana sendiri langsung menerobos masuk untuk mencari tembusan lorong tersebut. Melihat aksi nekat Kana, semua orang meneriakinya untuk kembali. Namun Kana tak peduli, Kana terus menerobos. Tak disangka, Ayah Fatma juga ikut masuk ke dalam lorong tersebut. Setelah mereka masuk beberapa meter, tiba-tiba tanah itu berguncang karena terjadi longsor susulan. Seketika Ayah Fatma dan Kana segera kembali ke dalam bus. Saat itu Ayah Fatma berhasil keluar, sedangkan Kana harus terkubur di dalam. Fatma yang berpikir Kana sudah tewas hanya bisa menangis. Tapi tak disangka, tiba-tiba tangan Kana menjulur keluar dan Kana akhirnya bisa diselamatkan. Ketika Parwati sedang sibuk menolong Ayah Fatma, saat ia menoleh ke belakang, Parwati melihat ikatan polisi itu sudah terlepas. Dan saat ia menoleh kembali, Parwati melihat sang putra sudah berada di dekapan polisi tengik itu dan mengambil oksigen cadangan milik putranya yang disembunyikan.
Parwati tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, polisi tengik itu terus menodongkan pistolnya ke arah mereka. Bu Parwati terus memohon agar tabung oksigen cadangan milik putranya itu dikembalikan. Namun polisi itu tidak peduli. Karena pada saat itu Vera terus merengek, polisi itu kemudian melepaskan Vera. Dan kini setelah Vera dilepaskan, semua mata tertuju kepada tabung oksigen milik Vera yang tersisa hanya beberapa kilo saja. Karena tabung oksigen tersebut merupakan harapan mereka semua untuk tetap bertahan hidup. Tak berselang lama guys, setelah polisi itu mengambil tabung oksigen cadangan milik Vera, polisi itu berdiri. Di sana, polisi itu memprovokasi semua orang. Polisi itu berkata, siapa saja yang berani membunuh Vera, ia akan membagikan oksigennya kepada mereka. Tapi jika tidak, ia tidak akan membagi oksigennya. Sementara di tenda penanggulangan bencana, setelah berbagai upaya yang dilakukan namun tak membuahkan hasil, salah satu operator kemudian menyarankan kepada pimpinannya untuk melakukan pendeteksian melalui jaringan Wi-Fi. Menurutnya, hanya inilah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan titik bus itu tertimbun. Sementara di dalam bus, polisi itu terus memprovokasi mereka. Karena tidak ada pilihan lain lagi untuk bertahan hidup, Pak Fikran, Fatma, dan yang lainnya langsung berdiri untuk menyerang Vera, anak Bu Parwati. Tapi Bu Parwati tak tinggal diam begitu saja guys. Ketika Pak Fikran ingin menghantamnya, Parwati menghantam Pak Fikran duluan dengan tabung gas anti kebakaran. Setelah Pak Fikran berhasil dilumpuhkan, Bu Parwati kemudian menyemprotkan gasnya hingga di dalam bus tersebut dikepuli banyak asap. Tak hanya itu, setelah Bu Parwati berhasil melumpuhkan semuanya, tiba-tiba dari balik kepulan asap, Bu Parwati muncul dan langsung menghantam polisi tengik itu hingga terjatuh. Dan sesegera Parwati mengambil tabung oksigen cadangan milik Vera yang telah diambil oleh polisi itu sebelumnya. Tapi di kursi belakang, Vera sang putra dalam ancaman. Pasalnya semua orang hanya tertuju kepada oksigen Vera. Untung saja si sopir itu sangat baik hati. Si sopir itu kemudian melindungi Vera dari serangan Pak Fikran, Kana, dan yang lainnya. Namun tiba-tiba polisi itu kembali terbangun dan menghantam Parwati hingga terjatuh. Sementara di belakang, si sopir terus melindungi Vera dari ancaman Kana. Polisi itu terus berusaha menghabisi Parwati. Namun Parwati yang terlalu tangguh tidak bisa dilumpuhkan begitu saja. Parwati terus melawan hingga Parwati berhasil lolos dari tikaman polisi itu. Ketika Parwati sudah berhasil mengambil oksigen itu, polisi itu kemudian mencoba menembak Parwati, namun apa? Peluru pistolnya sudah habis. Singkat cerita, polisi itu mencoba menyerang Parwati, namun dengan sigap si sopir menghalanginya dan pada saat itu terjadi baku hantam. Polisi berhasil melumpuhkan si sopir. Mengetahui si polisi itu akan menyerangnya kembali, Parwati langsung menghantamnya dengan tabung oksigennya hingga polisi itu pingsan. Sementara di atas, para tim penyelamat terus berusaha mendeteksi keberadaan mereka melalui jaringan Wi-Fi. Kini, di dalam bus yang terjebak itu, setelah kadar oksigen sudah dikatakan hampir habis, mereka semua lemas tak berdaya. Mereka sudah ikhlas, malaikat Israel akan menjemputnya. Dalam situasi yang mencekam itu, Parwati tak bisa berbuat apa-apa, hanya uraian air mata yang berlinang. Dan beberapa menit kemudian, semua orang di dalam bus kecuali Vera pingsan karena tidak adanya asupan oksigen. Vera yang melihat sang ibu lemas terkulai hanya bisa menangis dan mengingat kenangan bersamanya. Sementara tim penyelamat terus berusaha melacak keberadaan ponsel para korban. Dan pada saat itu, jaringan ponsel milik Parwati berhasil dideteksi. Namun titiknya tidak akan diketahui jika Wi-Fi di ponsel Parwati tidak dikonek oleh Parwati sendiri. Di dalam bus hanya Vera yang masih bertahan, tapi Vera tak bisa berbuat apa-apa. Vera hanya bisa merengek. Tidak ingin sendirian, Vera lantas kemudian membuka tabung oksigennya. Dan disinilah keajaiban itu ada guys. Setelah tabung oksigen itu dibuka, sebuah tanaman milik Vera yang ia bawa sebelumnya kembali hidup karena mendapatkan asupan oksigen. Daunnya kemudian jatuh tepat di ponsel milik Parwati. Secara tidak sengaja, daun itu menyentuh tulisan connect di Wi-Fi ponsel Parwati. Dan pada akhirnya, para tim penyelamat berhasil menemukan titik keberadaan mereka. Tamat.
Di akhir cerita, mereka semua berhasil diselamatkan dan si polisi harus menjalani hukuman penjara karena telah membunuh pak suami. Happy ending dan adapun pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini guys, oksigen itu sangatlah penting, ya iyalah. Maka pedulilah terhadap lingkunganmu. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan karena hal kecil tersebut yang kita anggap remeh bisa menyebabkan bencana besar. Dan dari cerita ini guys, gua salut sama Bu Parwati yang dimana kasih sayangnya terhadap Vera tidak terbatas. Bahkan nyawa taruhannya Bu Parwati rela. Terima kasih dan salam bahagia.